Coba baca surat An-Nas. Ada juga gitu karena dia yang tahu surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Coba baca surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah? Ada juga orang gitu. Coba baca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru tahu. Ada juga gitu. Makanya kita sering-sering perhatikan Al-Qur'an ya. Kalian walaupun doanya belum terkabul, tetap mintanya sama Allah. Jangan Allah tidak kabulin doa kalian, kalian langsung bin salabin gitu ya kan. Jadi doa tuh ada doa yang langsung dikabulin, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti. Assalamualaikum sahabat Umi dan Ais. Jadi temanya hari ini kita mau bahas apa artinya ikhlas. Sebagaimana ikhlas itu sulit ya, kita sebagai manusia gitu, manusia biasa sulit apabila terjadi sesuatu kita ikhlas. Umi akan bahas ikhlas sebagaimana kita pernah mendengar, pasti semua orang pernah mendengar surah Al-Ikhlas. Tapi pasti kita heran, surah Al-Ikhlas. Biasanya surah-surah lain kayak namanya pasti ada isinya gitu kan, pasti ada mengandung disebutkan Al-Ikhlas. Pasti di dalamnya tuh ada sebutan apa arti Al-Ikhlas, bagaimana ikhlas. Disebutkan, tapi dalam surah Al-Ikhlas tidak disebutkan satu kata pun tentang ikhlas. Mestinya itu contoh buat kita. Ikhlas itu tidak perlu disebutkan. Sebelum Umi lanjut untuk selanjutnya, jika konten Umi bermanfaat dan menghibur kalian, jangan lupa subscribe and like and comment, oke? Jadi Umi mau lanjut dulu ya. Kita bahas bahasan tentang dalam surah Al-Ikhlas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah pertama itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, artinya Allah itu tempat kita segalanya gitu. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tahu kan? Allah itu satu, tidak diperanak dan tidak beranak. Sebagai manusia dan semua ciptaan Allah itu bergantung hanya kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, tapi bagi manusia dan makhluk lain ada mustahilnya. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Kenapa dibilang surah Al-Ikhlas? Padahal dalam surah itu kayak Umi bilang tadi tidak disebutkan ikhlas, tidak disebut ikhlas, tidak dijelaskan tentang ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas itu adalah surat tauhid, di mana kita beribadah hanya kepadanya. Dan surah ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Surah yang diturunkan di Mekah setelah surah Al-Falaq oleh An-Nas ini juga dinamakan surat Qul huwallahu ahad. Diambil dari ayat pertama dari surah ayat ini. Namanya juga disebutkan sebagai surat Qul huwallahu ahad gitu. Sering orang Umi lucu. Sering orang coba bacain surah Al-Ikhlas, bingung dia. Gimana ya surah Al-Ikhlas? Coba baca surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah sahabat. Tahu dia? Coba baca surat An-Nas, bingung dia. Ada juga gitu karena dia yang tahu surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Coba baca surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah? Ada juga orang gitu. Coba baca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru tahu. Ada juga gitu. Makanya kita sering-sering perhatikan Al-Qur'an ya. Dan keutamaan surat Al-Ikhlas, banyak fadilah atau keutamaan di antara lain adalah ada 3 keutamaannya. Dicintai Allah kalau kita memperdalami membaca surah Al-Ikhlas, karena di situ menyebutkan keesaan Allah, dan juga wasilah masuk surga. Di situ ada juga penjelasannya tentang wasilah-wasilah kita harus gimana biar masuk surga. Dan juga sepertiga dari Al-Quran. Demi Tuhan, ada suatu hadis riwayat At-Tirmidzi, wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulsal Quran. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Satu surah Al-Ikhlas. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Di ayat kedua, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau kita berdoa itu atau meminta semua, boleh kita minta semua. Dunia pun boleh kita minta. Sama siapa lagi kita minta? Emang Allah kok yang menciptakan semua dunia. Jadi kita mau minta dunia sama siapa? Nggak mungkin kita minta sama pemimpin. Pemimpin hanya menjalankan hal-hal yang ada di pemerintahannya aja. Misalkan kita pun orang bodoh berpikir, masa kita meminta gini, kita
bikin sesuatu perusahaan. Jadi kita masa belajar sama meminta ilmu sama OB. Masa kita minta ilmu sama OB? Kan kita langsung mintanya sama yang di atasannya ilmunya ya kan. Masa kita belajar sama OB sih, kita mau berdirikan perusahaan umpamanya gitu. Kalian walaupun doanya belum terkabul, tetap mintanya sama Allah. Jangan Allah tidak kabulin doa kalian, kalian langsung bin salabin gitu ya kan. Jadi doa tuh ada doa yang langsung dikabulin, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti. Ke ayat 3, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu seperti penjamahan di ayat 1 tadi. Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak diberanak dan tidak pula diperanakkan. Itu ilmu tauhid ya, makanya tadi dibilang kelas ini surah tauhid gitu, itu menjelaskan tentang tauhid. Lanjut ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu setara dengan dia. Dan kita jangan membandingkan atau menyetarakan, jangan kan menyetarakan Allah dengan segala dan sesuatu apapun, tidak boleh dan tidak ada yang setara dengan dia gitu. Jadi buat kalian jika diberi ujian atau diberi sesuatu yang kita tidak senangi atau diberi suatu cobaan atau apa, kita harus ikhlas. Walaupun Umi tahu ikhlas itu tidak semudah ucapan atau membalikkan telapak tangan. Kita sebagai manusia biasa harus memiliki hati yang lapang untuk bilang walaupun kita bilang ikhlas, walaupun ada sedikit tergores-goresnya ya kan. Tidak ada yang manusia yang bilang iya aku ikhlas langsung plong, jarang tuh, jarang kok manusia biasa ya. Kita berdoa aja supaya diberikan hati dengan lapang hati, lapang dada, diberi keikhlasan, kesabaran, walaupun hal itu tidak mudah. Terus melatih untuk terus ikhlas gitu. Semana disebutkan dia bilang, iya aku udah ikhlas. Iya aku udah ikhlas, walaupun dalam hati denyut itu biasa. Yang penting kita usaha gitu, walaupun belum senada hati dan mulut gitu. Walaupun kita bilang ikhlas, kita nggak ikhlas ya udah gitu, kita berusaha untuk ikhlas ya. Surat itu membicarakan, menjelaskan tentang keikhlasan, tapi tidak membahas ikhlas. Ya kan? Kalian pun bingung. Iya, itu surat tauhid. Dengan kita mempelajari tauhid, kita bisa dengan mudah untuk menerima segala cobaan, dengan mudah kita menerima segala ujian. Jika kita udah kenal sama Allah, udah tahu, kalau tauhid itu kan lebih dekat dan mengenal Allah gitu. Kalau kita udah tahu tentang tauhid, kita udah berlapang dada gitu, umpamanya berlapang dada. Kalau kita belum tahu tentang tauhid, pasrah atau kita menolak takdir atau apa-apa. Makanya surah ini menjelaskan namanya Al-Ikhlas, tapi ini surat tauhid, menjelaskan tentang tauhid. Karena dengan tauhid kita bisa dapat mempermudah untuk menjalankan ikhlas. Oke, sekian dulu dari Umi. Maaf lebih dan kurangnya. Ingat, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Semoga apa yang Umi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk Umi. Semoga kita semua diberikan hati yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.